gerak itu kita bagi menjadi dua, yaitu gerakannya berkurang, ya, gerakan volunternya yang berkurang, atau gerakannya yang berlebihan. Gerakan volunter berkurang ini tidak ada hubungannya dengan kelambanan, ya, bukan karena spastisitas, bukan karena kelemahan, ya. Jadi dia nggak berhubungan dengan kelemahan pada stroke, misalnya pasien paresis. Nah, paresis itu bukan gangguan gerak, ya, jadi dia parese weakness. Yang satu lagi adalah kondisi yang gerakannya berlebihan gitu, ya, atau gerakan involunternya yang berlebihan, yang normalnya harusnya tidak tremor, misalnya jadi tremor gitu, ya. Oke, ini adalah pembagian secara umum hipokinetik dan hiperkinetik. Hipo tadi yang hipokinetik yang gerakannya melambat, hiperkinetik gerakannya berlebihan. Ini kondisi yang paling banyak terjadi itu adalah misalnya akinesia, bradykinesia pada Parkinsonism, freezing fenomena, rigiditas ataupun stiff muscle, ya. Sedangkan kalau hiperkinetik mungkin ini juga banyak pembagiannya dan mungkin sering juga kita ketemu sehari-hari, misalnya tremor, korea, dystonia, tics, ya. Kemudian hemifasial spasme dan dystonia. Tapi ada juga pembagian namanya psychogenic movement atau functional movement. Kalau dulu dikenal dengan psychogenic movement, jadi kita selalu bilang, kamu ini psikogenik, ya. Jadi sebenarnya kalau di istilah di movement disorder, psikogenik ini kita kenal dengan functional movement, ya. Jadi sebenarnya dia itu secara elektrofisiologi itu tidak dikategorikan sebagai gerakan yang normal dan juga tidak dikategorikan gerakan yang abnormal. Jadi memang dia ada di antara gerakan normal dan abnormal. Tapi kita tidak lagi menggunakan istilah psikogenik, ya. Jadi kita lebih prefer menggunakan istilah functional movement. Oke, saya ini dulu, ya. Oke, jadi kita masuk ke Parkinsonism, ya. Sebelum saya bicara tentang Parkinson disease, kita harus kenal dulu istilah Parkinsonism. Jadi Parkinsonism itu adalah sindrom, ya. Jadi sindrom itu adalah kombinasi dari beberapa sign-nya, antara lain tremor, tremornya rest, ya, dari kinesia, rigiditas, loss of reflex, flex posture, dan freezing. Ini yang six cardinal feature. Biasanya kita singkat yang untuk memudahkan itu TRAP, ya. Tremor, rigiditas, akinesia, dan postural disturbance.
Dr. Fulvian. Maaf ya, saya ini sambil ujian. Baik, ini saya lanjutkan ya. Jadi ini ada 4 penyebab umum dari Parkinsonism, tapi yang terbanyak itu adalah Parkinsonism primer atau Parkinsonism idiopatik ya. Nah, inilah yang kita kenal dengan Parkinson disease yang mau kita bahas pada sore ini ya. Kemudian ada yang namanya Parkinsonism plus, ada Parkinsonism ditambah gejala yang lain. Ya, bukan hanya gejala Parkinsonism, tapi ada gejala plus yang lain. Misalnya ada gangguan Gest palsy, ada gangguan hipotensi, ada gangguan demensia juga ya selain Parkinsonism. Kemudian ada juga yang Parkinsonism yang heredodegeneratif ya. Lalu Parkinsonism yang sekunder, yang ada jelas penyebabnya, misalnya karena stroke, karena infeksi, karena tumor ya. Ini kalau Parkinson disease itu Parkinsonism primer yang idiopatik yang tidak ada penyebabnya. Ini yang paling banyak penyebab Parkinsonism 70% adalah Parkinson disease ya. Kalau secara patologi apa yang terjadi pada Parkinsonism itu adanya berkurangnya neurotransmitter dopaminergic di basal ganglia ya. Khususnya di nigrostriata. Jadi ya penyebabnya baik karena degenerasi dari sel penghasil dopaminnya atau degenerasi dari reseptor dopaminnya atau ada blokade dari reseptor dopaminnya yang menyebabkan gejalanya seperti Parkinsonism semua ini ya, gejala-gejala 3 gejala ini baik karena produksi dopaminnya berkurang atau karena reseptornya juga rusak atau karena blokade reseptor karena obat-obatan yang lain ini bisa bisa menyebabkan gejala-gejala Parkinsonism. Nah, ini skematiknya ya. Jadi kalau pada Parkinson disease itu produksi dopaminnya yang berkurang karena ada degenerasi dari substansia nigra pars compacta. Sedangkan pada Parkinson plus syndrome baik produksi maupun reseptornya itu mengalami kerusakan. Sedangkan kalau pada drug induced Parkinsonism cuma reseptornya aja yang terblok oleh obat yang lain ya. Ini adalah sejarah dari Parkinson disease. Pertama kali ditemukan bukan ditemukan ya, diamati oleh James Parkinson kan Parkinson ini dengan shaking palsy dimulai dari dia mengamati pasien dia dari jalanan di kota London itu ada pasien-pasien yang dengan postur agak membungkuk yang dia kenal dengan shaking palsy ya. Dimulai dari 1817 kemudian ditemukannya loss degenerasi dari dopaminergic neuron itu tahun 60. Kemudian ditemukan levodopa sebagai pengganti dopamin obat ya. Kemudian ditemukan MPTP di mana ini adalah substansi toksik yang akan menyebabkan degenerasi dari substansi nigra. Jadi misalnya ini hewan coba diberikan toksin MPTP itu akan terjadi degenerasi dari substansi nigra yang menimbulkan gejala yang mirip dengan Parkinson ya pada tahun 82. Nah, pada mulai dari ditemukannya substansi MPTP ini dari mental model dari Parkinson disease ya mulai banyak ya. Jadi hewan cobanya dibuat seperti Parkinsonism. Oke, saya masuk langsung ke Parkinson disease atau primary Parkinsonism. Nah, kalau ini disebutnya 80% ya, tadi saya sebut 70 ya. Jadi 70 sampai 80% kasus dari Parkinsonism ini adalah Parkinson disease dengan rata-rata usia onsetnya 55 tahun dan akan meningkat seiring umur ya. Jadi pada usia lebih dari 60 tahun, risiko Parkinson disease itu akan meningkat 1% ya. Kemudian lebih banyak terjadi pada laki-laki dan disebutkan ini dan genetik ya. Jadi ada gen-gen tertentu yang kemudian dipengaruhi lingkungannya antara lain ada faktor risiko. Faktor risiko ada yang juga faktor protektif. Faktor risiko misalnya pesticide ya, toksin MPTP atau rural living ya, well water ya. Kemudian juga aging ya. Nah, dari
dari interaksi antara gen dan lingkungan ini, maka akan terjadi patologi anatomi postmortem kita ambil dari substansia nigra maka ditemukan adanya Lewy body ya. Jadi ada Lewy body di substansia nigra pars compacta. Di situ ada akumulasi dari protein sinuklein ya. Tapi sebetulnya pada saat muncul gejala Parkinson disease, Parkinsonism pada pasien Parkinson disease, sebetulnya di substansia nigra itu telah mengalami kerusakan 60% ya. Jadi sudah ada kerusakan 60% dari sel penghasil dopamin substansia nigra. Pada saat pasien itu datang ke kita, biasanya dia sudah ada gejala yang tadi, tremor, rigiditas, akinesia, dan posterior instabilitas. Sebetulnya itu sudah 60% ya, sudah ada kerusakan pada neuron penghasil dopamin. Ini secara patofisiologi ya. Secara patofisiologi ya, sebetulnya di mana peran substansia nigra itu pada pergerakan. Jadi seperti kita ketahui gerakan itu atau sistem motorik itu biasanya yang kamu kenal dengan pathway apa? Jaras apa? Kalau jaras motorik. Jaras motorik kamu kenal dengan apa namanya? Ada yang tahu jaras motorik? Ini kalau online ini agak susah ya. Kalau offline saya bisa langsung tunjuk ya. Jaras motorik kita kenal dengan apa? Apa namanya traktus apa? Jaras Jawab dokter. ya. Traktus piramidalis sama ekstrapiramidal, dok. Sistem motorik itu ya sistem piramidalis ya. Traktus kortikospinalis ya. Itu untuk menimbulkan gerakan, tetapi ternyata ya mana share? Ya, ini kelihatan ya, sudah ya, lagi ya. Oke, jadi untuk bergerak sistem motorik itu adalah peran dari jaras piramidalis atau kita kenal dengan kortikospinalis ya. Tetapi untuk membuat gerakan itu lebih halus ya, bertujuan, tidak berlebihan, tidak kekurangan, itu kita eh, eh, jaras motorik itu membutuhkan yang namanya jaras ekstrapiramidalis. Walaupun istilah jaras piramidalis dan ekstrapiramidalis ini sudah jarang di apa namanya? jarang dipakai lagi ya. Jadi biasanya pakai sistem uh, ganglia loop atau basal ganglia loop ya. Jadi basal ganglia loop biasanya ya. Jadi ini gas ekstrapiramidalis ini organ-organ yang terlibat dalam jaras ekstrapiramidalis ini adalah organ di basal ganglia dan juga ada peran substansia nigra. Substansia nigra itu bukan di basal ganglia ya. Substansia nigra yang rusak pada pasien dengan Parkinson disease itu adanya di mesencephalon di batang otak ya. Jadi ini basal ganglia loop ini membutuhkan awalnya dari dopamin ya. Kerjanya dopamin dari substansia nigra, kemudian akan masuk ke nigrostriatal, sikruit nigrostriatal, kemudian ke loop ini sehingga akan mengkontrol gerakan yang diinisiasi dari korteks gitu ya. Jadi gerakan kita ini bisa halus, bertujuan ya, megangnya benar, tidak salah arah, itu ada peran dari jaras ekstrapiramidalis.
Kalau ada lesi pada jaras piramidalis atau kortikospinalis, apa yang terjadi? Ada gangguan nih pada sistem motorik sepanjang jaras kortikospinalis atau kortikobulbaris kalau yang ke pons. Apa yang terjadi? Gejala apa yang terjadi pada pasien? Yang tahu kira-kira? Ini kan sistem motorik nih. Kalau ada gangguan nih pada jaras jaras motorik, apa yang terjadi? Gejalanya. Ya, ah, nggak apa-apa, salah juga. Nggak apa-apa. Apa yang terjadi? Ini sistem motorik. Motorik ya, pergerakan sistem motorik. Jarasnya mulai dari korteks sampai ke medula spinalis sampai ke otot gitu ya. Kalau ada lesi mulai dari kortikal sampai ke otot, apa yang terjadi gejalanya? Apa yang terjadi pada pasien? Makin lemah, Dok. Ya, apa? Makin lemah jadi hipokinesis. Paresis. Ada sih. Seandainya dia di korteks ya, ada pasien stroke nih, ya kan? Pasien stroke khususnya misalnya, ini akan ada hemiparese misalnya di sebelah hemisfer kanan. Jadi ada hemiparese kiri ya. Jadi itu kortikospinalis ya. Tetapi kalau ada lesi di sini di basal ganglia, ada gangguan pada substansia nigra, ini tidak ada kelemahan karena kortikospinalisnya aman, ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi nih kalau lesinya di sini nih? Kortikus. Apa yang terjadi? Saya senang dengan yang dokter. Saya Apa yang terjadi? dokter jadi dia intervensi. Dia nggak lemah nih. Tapi Ini kan kortikospinalisnya aman. kerja di rumah sakit tipe C, tipe D, saya cuma mau bilang satu hal. Rumah sakit Apa? tipe C, tipe D, gak mau sampai dunia gigit besi itu udah. Apa? Coba aja. Nah, apa yang terjadi? Kortikos, ya? Ke pemerintah. Makin kontraksinya dia tidak beraturan, dokter. Nah, ya akan terjadi gangguan gerak. Ini yang kita yang kita bilang tadi. Ada gerakan hipokinetik, ada hiperkinetik, ya. Jadi kalau ada masalah di sini, dia nggak ada parese, tapi dia ada gangguan pergerakan atau gerakannya melambat atau gerakannya berlebihan, misalnya tremor gitu ya, atau jadi bradykinesia. Brady kan lambat ya, kinesia gerakan-gerakan melambat. Ya, ini pada pasien Parkinson itu di sini masalahnya ya. Nah, ini jadi kalau untuk menimbulkan gerakan itu bukan hanya dari korteks motorik ke spinal, tapi perlu juga basal ganglia loop dan juga cerebellum ya di sini ya. Kalau basal ganglia itu memutuskan what to do and what not to do. Kalau cerebellum timing yang tepat untuk melakukan pergerakan. Jadi bukan hanya semata-mata dari jaras kortikospinalis. Ada juga yang berteori bahwa pada orang normal itu dopamin dan asetilkolin itu normal. Tetapi pada pasien Parkinson, karena kadar dopaminnya berkurang, jadi ketidakseimbangan antara neurotransmitter dopamin dan asetilkolin. Juga ada yang menyebutkan teori adanya ketidakseimbangan antara inhibisi dan eksitasi di basal ganglia ini, ya, di basal ganglia loop ini. Ya, jadi substansia nigra ini akan menghasilkan dopamin, dopamin akan masuk ke sirkuit nigrostriatal, kemudian ke globus pallidus, subthalamikus, kemudian ke talamus, kemudian ke korteks ya. Dalam sirkuit ini normalnya inhibisi dan eksitasi itu seimbang ya. Jadi pada pasien dengan penyakit Parkinson ada ketidakseimbangan antara inhibisi dan eksitasi ini. Ya. Kemudian
Nih ya, ini teorinya kenapa bisa terjadi gangguan Parkinsonism pada pasien dengan Parkinson disease ya. Saya sambil dengar ini ya, nggak apa-apa ya. 5 menit lagi mungkin selesai itu ujiannya. Oke. Jadi ini ada yang tadi saya bilang, cardinal motor feature Parkinson disease. Ini yang dilihat oleh James Parkinson. Ya, orang-orang yang berdirinya posturnya begini. Ya ini ya namanya stoop posture ini ya. Ini adalah postur khas pasien dan Parkinson disease. Yang tadi trap ya, tremor, rigiditas, akinesia dan postural instabilitas. Tapi ini image yang lama, image pertama kali James Parkinson amati ya. Nah, makanya ternyata dengan image yang begini ini sudah stadium yang lanjut ya. Jadi ini sudah mulai muncul image yang baru dari tentang Parkinson disease ya. Mulai dari mild yang hanya cuman tremor, yang ini cuman jalannya lambat. Nah, ini yang tadi udah stoop posture ya. Nah, ini sudah stoop posture itu ternyata udah yang advanced Parkinson disease. Jadi apa sih gejala awalnya? Gejala awal dari Parkinson disease adalah tremor resting unilateral ya, separuh. Kemudian berkurangnya ada ngomong di pelan ya, beberapa kasus ada dystonia. Ini video pasien saya. Baik, kita ambil di video ini. Terus ya. Lagi, nah, kita lihat ini. Amati dari video ini. Ada yang bisa balik sini, balik lagi. Ada yang bisa kasih komentar apa yang kamu lihat? Terus ya, lagi. Ya, udah. Apa yang kalian lihat? Dari Balik sini, balik lagi. Ya, nih apa lagi? Terus ya, lagi. Apa lagi? Ya, udah. untuk tangannya tidak mengayun dokter. Lalu Oke. untuk turnya pun agak condong ke depan. Bentar ya, saya dikasih suruh komen.
Oke ya, jadi kalau yang kita amati ini kita lihat tadi Balik upswing-nya sini. benar, Balik lagi. downswing-nya mengalami apa? Terus ya. Hilang ya, Lagi. downswing-nya ada tremor resting. Kalau Ya. kita lihat lagi apa? Posturnya ini, posturnya agak membungkuk ke depan. Ya. Jangan lupa insting tremor, posturnya ke depan, kita lihat Terus, facial ya. expression-nya juga kalau Lagi. kita lihat nggak ada ekspresi ya. Ya. Oke, obat juga, obat yang akan dopamin itu kan ada obat namanya prekursor dopamin, levodopa. Obat yang akan diberikan akan semakin banyak, semakin kerusakannya bertambah, obat yang akan diberikan semakin banyak juga dosisnya, sehingga akan muncul efek samping biasanya fluktuasi motorik. Jadi kadang on ya, jadi on pada saat minum obat dia on. Jadi kalau nggak ada obat off. Ada juga yang tidak dapat prediksi on off fenomena. On itu yang dia bisa jalan, off itu dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Atau bisa juga muncul yang namanya freezing of gait. Jadi dia kayak nempel di lantai, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini yang namanya, ini kalau dia stadium lanjut ya. Juga jatuh, disfagia ya, kadang-kadang di stadium akhir ya. Ini freezing of gait. Freezing of gait itu biasanya adanya tiba-tiba nggak bisa jalan atau biasanya kayak lengket di lantai ya. Biasanya munculnya pada saat akan memulai gerakan, akan saat berputar atau akan melewati misalnya ada banyak halangan saat untuk berjalan, misalnya apa namanya pintu atau ada mungkin kursi yang menghalangi ya. Atau dual tasking, sambil jalan sambil orang ajak ngomong. Dia nggak bisa dual tasking. Jadi dia harus berhenti dulu. Ya, pada pasien di Parkinson sendiri lagi jalan dipanggil langsung berhenti dia baru dia noleh gitu ya. Jadi dia nggak bisa mengerjakan pekerjaan yang dual tasking. Selain motorik, jangan lupa ada juga gambaran non motorik pada pasien Parkinson, yaitu ada gangguan behavior, gangguan tidur, gangguan otonom dan gangguan sensorik. Ini yang kadang-kadang kita lupa, kadang kita tanya juga jarang kita tanya pada praktek sehari-hari ya. Kadang-kadang dia ada halusinasi, ada gangguan tidur, ada juga misalnya disfagia ya atau drooling, banyak keluar air liur ya, ada gangguan nyeri atau gangguan apa misalnya kesemutan atau apa. Ini perjalanan dari pasien Parkinson biasanya pada saat datang ke kita ini di sini. Ya sudah muncul gejala motorik tadi, trap tadi ini di sini. Ternyata kalau dari perjalanan penyakit itu sudah berawal dari 20 tahun yang lalu, mulai dari gejala konstipasi ya, bisa juga ada gangguan tidur, behavior disorder ya, gangguan tidur yang kadang-kadang seperti berteriak, melompat ya, dia kadang-kadang mukul ya. Itu gangguan tidur pada saat tidurnya dia seperti dia ngomong dengan orang ya gitu. Lalu juga ada hiposmia, depresi jauh sebelum gejala motoriknya muncul ya. Pada saat gejala motoriknya muncul seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebetulnya 60-80% neuron penghasil dopaminnya sudah rusak ya. Jadi jangan lupa juga kita menanyakan tentang gejala non motorik ya, selain gejala motorik. Dan pada saat 10 tahun mulai muncul ini yang namanya komplikasi obat ataupun memang karena penyakitnya sudah bertambah berat ya. Mulai muncul fluktuasi, diskinesia, ada psikosis, disfagia, freezing of gait ya.
ada juga jatuh gitu, atau demensia. Nah, ini saya ambil dari YouTube, mungkin kamu bisa lihat juga ya. Nah, ini kita kenal dengan freezing of gait, ini pada saat off pace, ini pada saat off ya, dia tanpa obat, off itu tanpa obat. Biasanya kalau kita kenal dengan off itu dia tanpa obat. Tanpa obat, ya ini dia freezing, hasilnya jadi freezing. Freezing tadi ya, bisa saat akan memulai gerakan, pada saat akan memutar, ini muncul freezing. Ini sudah stadium lanjut kalau udah freezing of gait ya. Nah, ini namanya freezing ya. Saya mau nyepetin nggak bisa ya. Nah, ini pada saat mulai gerakan, berputar dan akan melewati doorway ini juga dia muncul freezing ya. Ini pada kondisi-kondisi off. Misalnya kita nggak kasih obat nih, pasien akan begini ya. Ini saat berputar juga ya. Jadi bentuk freezingnya itu bisa tanpa gerakan sama sekali atau dia trembling in place. Jadi kayak apa? Langkah kecil-kecil di tempat itu ya. Ini namanya trembling in place. Ini off ya. Kita nggak kasih obat, pasiennya suruh kita jalan, kita lihat muncul freezing of gait. Ini tanda-tanda pasien dengan Parkinson disease stadium lanjut ya. Lalu ini pada saat gimana caranya? Sebenarnya pada saat off bisa kita kasih ini ya, cara visual cueing. Ini cara satu strateginya biar pasien bisa jalan. Kita kasih garis ya, atau dengan auditory cueing. Dia akan mengikuti langkah. Dia akan bisa jalan ya. Jadi kalau ada orang freezing, nggak bisa jalan, boleh kita bantu dengan visual cueing atau auditory cueing ini. Nah, ini kalau pakai obat ya. Ini dikasih levodopa prekursor, pasiennya bisa jalan ya, lancar. Memang kadang-kadang masih ada freezingnya sedikit ya. Ini dikasih obat ya. Oke. Lanjut. Gimana lanjutnya? Bagaimana pemeriksaan fisiknya? Ya, dimulai dari observasi, inspeksi, ya, facial expression-nya, volume suaranya, kita lihat tremornya, ya. Pada saat dia mulai masuk ke dalam ruangan praktek kita, udah kita bisa lihat nih facial expression-nya, ya, mimiknya gimana, ya. Kemudian bisa juga kita nilai blink, frekuensi berkedipnya, ya. Kalau dia cuma lurus, ada diem, nggak ngedip, mungkin itu blink refleksnya sudah mulai menurun. Posturnya juga yang tadi kayak postur agak membungkuk ke depan, ada yang kita kenal dengan stoop posture ya. Tremornya apa? Tremornya tremor resting ya, bukan tremor yang bukan tremor aktivitas, ini tremor resting. Ini namanya tremor resting. Pasiennya disuruh rileks aja, tangannya taruh begini tangannya ya, agak begini kan. Dia mempunyai di sisi yang ini. Jadi rileks, jadi dia akan gemetar ya, resting tremor. Ini kita sebut dengan resting tremor. Dan kalau pasien kita suruh ngangkat, ngerentangkan tangan, tremornya akan hilang ya. Lalu rigiditas, bagaimana memeriksa rigiditas? Ini dengan So loosely goose, let me take a hold of it. Checking tone again in full range of movement, flexor and extensor. And nice steady movement here at the elbow too. And loosens a bit, but there's a slight increase in tone on the side, on the right hand side. Through both flexors and extensors, it's consistent on lead pipe. In other words, like bending a lead pipe back and forth. There's no tremor here, so sometimes you'll find cogwheel. Ya, jadi peningkatan tonus otot pada pasien Parkinson itu kita kenal dengan cogwheel fenomena. Ya, berbeda dengan kalau tonus otot meningkat pada kasus spastisitas pada stroke, itu kita kenal dengan Claps-Knife fenomena. Kalau cogwheel itu roda pedati ya. Jadi dia akan mengalami hambatan terus-terus pada saat kita lakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan ekstensif, fleksi ataupun rotasi, itu akan muncul cogwheel fenomena. Sedangkan pada spastisitas pada stroke itu Claps-Knife. Jadi awalnya
ada hambatan, habis itu smooth ya. Itu bedanya ya. Kemudian bagaimana kita meriksa ada akinesia dan bradykinesia dengan kita lihat ya pasti kita lihat ada automatic movement tadi yang gerakan otomatisnya mulai berkurang atau hilang. Misalnya kan kalau kita duduk ini kan kadang-kadang kita bergerak, kadang-kadang kita menyilangkan kaki atau kadang-kadang kita ada apa menggerakkan tangan apa kalau lagi ngomong ya itu biasanya pada pasien dengan Parkinson disease itu gerakan otomatisnya sudah mulai hilang ya. Lalu kita lihat juga bagaimana dia berjalan, kemudian kita periksa dengan finger tapping. Ini caranya ya. Kita finger tapping ya. Kita nilai gerakannya, kecepatannya ya, amplitudonya ya. Amplitudonya apakah gerakannya lambat, kecepatannya berkurang. Jadi kalau pada pasien Parkinson disease khas ya, amplitudonya akan lama-lama akan semakin mengecil. Begini dia ya. Kemudian kita juga lihat buka tutup genggamannya ya, buka tutup tangannya ya, kita nilai kecepatannya, apa namanya amplitudenya ya. Kalau pada pasien Parkinson lama-lama akan menurun. Nah, ini seperti ini nih, tuh tappingnya ya. Nah, ini kita nilai kecepatannya, amplitudonya ya, amplitudo dari bawah ke atas ini. Semakin lama semakin kecil, artinya ada bradykinesia ya. Lalu kita bisa juga suruh pasien nulis, ada tulisannya mengecil-ngecil gitu ya. Lalu ada postur stup tadi yang stup posture. Kemudian apalagi ada kadang-kadang beberapa kasus ada foot deformities ya. Boleh kita suruh tulis aja, nulis yang paling bagus kalau kita suruh nulis minimalis ya. Jadi minimalis itu dia agak susah ya, minimalis. Ini akan kecil-kecil, tambah lama tambah kecil itu. Tulisannya. Lalu untuk meriksa postur, bagaimana kita melihat cara periksa postur, suruh pasiennya berdiri dari duduk. Kita lihat apakah dia sudah setelah berdiri jatuh lagi atau dia harus bantuan tapi jangan lupa dikasih aba-aba dulu, kita mau narik dan pasiennya disuruh mempertahankan biar nggak jatuh ya. Normalnya dia nggak jatuh. Itu artinya posturnya masih baik. Tapi ada pasien yang pada stadium yang 4 ya misalnya ya kita tarik sendiri begini aja sedikit dia ikut jatuh gitu ya, ikut mengayun ke belakang aja tanpa ada perlawanan gitu. Kalau kita lepaskan jatuh dia. Nah, ini cara periksanya full test. Ini pasien ini masih bagus ya. Kalau kita lihat apa yang kita lihat di sini? Ada pasien ini. Apa yang khas nih? Apa ini? Resting tremor. Terus ada stoop posture ya. Ini kalau ada pasien begini datang ke praktek saya langsung mikir oh ini Parkinson disease ya. Parkinsonism khas Parkinson disease ya. Gini stoop posture itu Parkinson disease. Jadi Parkinsonism tadi kan banyak kan? Yang 70%-nya adalah Parkinson disease. Kalau stoop posture itu kebanyakannya adalah Parkinson disease. Atau resting tremor yang begini ya. Stoop posture, jalannya begini, ini khas Parkinson disease. Lalu stadiumnya Parkinson disease secara umum ada 5 ya. Ada unilateral, yang pertamanya tremornya unilateral dulu, yang kedua bilateral misalnya tremornya, yang ketiga sudah mulai lambat gerakannya, posturnya juga sudah mulai gangguan ya. Kalau 4 dia sudah butuh misalnya jalan butuh teman ya. Yang 5 bedridden, hanya bisa baring di lantai. Diagnosis Parkinson disease sampai saat ini hanya berdasarkan clinical sign. Jadi yang paling penting adalah pemeriksaan fisik kamu. Ya. Jadi nggak perlu scanning, nggak perlu MRI, perlu apa dari pemeriksaan fisik. Kalau udah bisa meriksa, oh ini tremor resting, ini bradykinesia, ini rigiditas, ini postural instabilitas, oh ini Parkinson disease. Ya. Sampai sekarang belum ada radiological marker, belum ada laboratory marker, walaupun tahun lalu ditemukan ada marker untuk alpha-synuclein di darah ya. Nah itu tapi masih banyak penelitian lanjutan. Nah ini adalah kriteria yang sampai saat ini paling banyak dipakai baik untuk klinik maupun penelitian ya, yaitu salah satunya adalah UKPD Society Brain Bank Diagnostic Criteria.
Jadi kriteria mandatory kriterianya adalah bradykinesia ya. Bukan tremor, bukan gangguan postur ya, tapi bradykinesia. Jadi kamu harus pinter nih, harus tahu bagaimana cara menilai ini ada bradykinesia atau tidak. Seperti tadi ya, dari inspeksi, dari pemeriksaan fisik, finger tapping, dari toe tapping ya, dari misalnya ini buka tutup atau pronasi supinasi ya. Kita melihat, oh ini ada bradykinesia. Setelah ada bradykinesia, sudah bisa kita sebutkan ini adalah Parkinsonism. Tetapi kalau cuma ada tremor, belum tentu. Kecuali tremornya tremor resting ya. Tapi yang paling mandatory itu adalah bradykinesia. Jadi jangan salah ya, saya sering dirujuk pasien tremor Parkinson. Padahal bukan ya. Kalau tremor ya tremor, sebut aja tremor gitu. Jadi kalau bradykinesia kamu mau buat diagnosis Parkinsonism ya boleh ya. Jadi kalau mau dirujuk Parkinsonism ini ada bradykinesia dok, jalannya lambat, tulisannya kecil-kecil. Oke, itu baru masuk ke kriteria mandatory untuk Parkinsonism. Kemudian kita pastikan ini kriteria ini untuk memastikan mendiagnosis Parkinson disease untuk mengeksklusi Parkinsonism yang lain. Yang tadi, yang Parkinsonism plus, Parkinsonism karena ada genetik ya, itu. Ini yang kriteria ini. Jadi kita lihat oh ada kriteria inklusinya bradykinesia dengan salah satu ini. Kemudian kita lihat supportive kriteria, ada resting tremor enggak, asimetrik di awal enggak ya. Ada respon terhadap levodopa atau tidak. Jadi khas pasien Parkinson disease itu mulainya unilateral, satu tangan dulu. Jadi kalau mulainya awal-awal langsung bilateral, oh hati-hati, jangan-jangan bukan Parkinson disease ya. Nah, tapi itu supportive kriteria cuma ya. Jadi misalnya ada bradykinesia, ada tremor unilateral, ini udah ada dua khas Parkinson disease. Baru kemudian kita masukkan ke kriteria eksklusi. Ini juga kriteria yang terbanyak juga dipakai MDS clinical kriteria. Saya sekarang pakainya di Poli RSMH ya. 2015 ini kita masukkan dulu kriteria bradykinesia ada nggak dulu. Plus at least ada resting tremor atau rigiditas. Ya. Jadi bradykinesia mandatory ya. Kemudian cari ada eksklusi kriteria nggak? Abnormal, ada gangguan cerebellum, ada gangguan gerakan bola mata ya. Ada penggunaan obat-obat psikotik. Dan kita kasih obat tidak ada respon ya. Ini salah satu kriteria eksklusi. Semuanya adalah kriteria eksklusi ya. Sebenarnya kriteria eksklusi ini untuk menyingkirkan Parkinsonism dengan penyebab yang lain ya. Jadi ini adalah kriteria diagnosis Parkinson disease, bukan Parkinsonism ya. Parkinsonism itu gejalanya. Lalu kita cari nih, ini karena Parkinson disease bukan, caranya dengan masukkan ke kriteria ini ya. Ini supportive kriterianya ada resting tremor, clear and dramatic beneficial response. Jadi kita masukkan obat dopamin, langsung dia respon baik. Karena kan secara patofisiologi apa yang terjadi? Ada kekurangan dopamin karena sel penghasil dopaminnya mengalami kerusakan ya. Lalu pengobatannya apa? Sampai saat ini hanya mengkontrol gejala baik dengan obat-obatan, fisioterapi maupun dengan surgery. Jadi pengobatannya masih lifelong. Untuk tata laksananya bagaimana mencegah biar nggak tambah berat, bagaimana dia misalnya tadi prodormalnya udah tahu nih ada RBD, bagaimana dia mencegah menjadi Parkinson sampai sekarang belum ditemukan ya untuk mencegah itu. Penelitiannya masih terus langsung. Ini adalah obat-obatan yang dipakai untuk pasien Parkinson, yaitu yang paling efektif adalah dopamin prekursor, karena penyebabnya adalah kekurangan dopamin, ya kita masukkan dopamin, yaitu levodopa, ya. Kemudian dopamin agonis, yang namanya agonis apa? Dopamin agonis. Agonis itu apa? Agonis itu artinya apa? Ini yang ngomong si Khairan terus ya perasaan. Jadi agonis itu adalah yang kerjanya menyerupai dopamin gitu ya, bersama-sama di reseptor kerjanya sama-sama di reseptor dopamin atau yang mirip dengan dopamin ya, itu yang ada di Indonesia itu pramipexol, ropinirol. Lalu ada COMT inhibitor. Jadi kalau dopamin itu kita levodopa ya, levodopa ini kita konsumsi dia di perifer di darah, di pembuluh darah itu akan dipecah
Jadi nggak sampai, belum nyampe ke otak dia akan habis. Jadi karena ada enzim dopa karboksilase. Jadi preparat levodopa yang dijual di pasar itu sudah dikombinasi dengan karbidopa, yaitu dopa karboksilase inhibitor. Maksudnya apa ya? Maksudnya biar levodopanya nyampe, bisa lewat ke blood brain barrier ya. Nah, setelah lewat blood brain barrier, ternyata dipecah lagi nih levodopa oleh enzim lain. Ada namanya COMT, ada namanya MAOB. Ya, jadi ini muncullah obat lain, COMT inhibitor, MAOB inhibitor. Ya, jadi levodopanya akan lebih lama ada di dalam tubuh kita gitu ya, dalam plasma. Lalu yang ada di Indonesia lagi ya ini COMT yang entacapone, MAOB, rasagilin baru masuk nih, fresh tahun ini. Kemudian ada namanya amantadin. Amantadin ini nggak ada di Indonesia, harganya murah padahal ya. Antikolinergik ini yang terbanyak di Indonesia, trihexyphenidyl harganya murah, tapi sampai sekarang saat ini sudah mulai dihindari ya. Sebenarnya bukan saat ini sih, dari dulu, cuma karena di Indonesia ini obatnya sedikit yang ada ini, pasien sering dapat ini, kalau orang luar negeri nggak pernah pakai lagi, jangan-jangan ya. Kalau di sini kita sudah perbaiki guideline Indonesia, hanya bisa digunakan pada kondisi-kondisi tertentu pada pasien yang Parkinson disease karena efek sampingnya ya, efek sampingnya halusinasi, gangguan kognitif ya, itu kita mengobati efek sampingnya lebih berat daripada kalau pasien itu nggak minum obat ini gitu ya. Jadi ini gold standarnya levodopa ya. Sampai sekarang masih saya lebih sukanya levodopa dibanding dopamin agonis. Karena kalau levodopa efek sampingnya paling hanya gangguan fluktuasi motorik. Motoriknya kelebihan ya, dyskinesia, itu efek sampingnya, atau on off fenomena, kadang on kadang off mendadak gitu, itu levodopa. Jadi kita bisa cuman adjust obatnya aja ya, kita sesuaikan aja. Kalau kelebihan kita kurangi, kalau kurang kita tambahin, tambah separuh, minum obatnya jamnya kita ubah gitu ya. Nah, kalau dopamin agonis, kalau pengalaman saya ya, secara klinis, ini manfaatnya tidak terlalu signifikan, efektif sih, tapi tidak seefektif levodopa, dan efek sampingnya itu katanya itu lebih sulit diatasi. Ini karena di Indonesia ini dosisnya yang terdapat di BPJS nggak terlalu tinggi, jarang ya kita ada efek sampingnya, walaupun ada beberapa pasien yang saya ketemu ya. Jadi ini kita biasanya orang takutnya dengan levodopa ini karena ada komplikasi tadi. Makanya orang akan mulai dengan dopamin agonis. Tapi ternyata efek sampingnya ini. Nah, ini. Ini lebih susah. Kalau mual sih bisa kita kasih anti mual ya. Dengan domperidon aja udah hilang. Kalau dyskinesia berlebihan levodopanya kita turunkan dosisnya. Kalau fluktuasi motor tinggal kita ganti obatnya atau kita jam makannya, misalnya jangan bersama makanan ya. Sedangkan kalau dopamin agonis muncul impuls control disorder, ini agak susah nih mengatasinya. Kalau udah muncul ini halusinasi, ini sudah prediktor dari demensia ya. Ini lebih berat kalau menurut saya untuk komplikasi dari obat-obatannya. Jadi kalau di Jepang kayaknya mereka juga lebih suka levodopa dibanding dopamin agonis karena efek samping ini lebih sulit diatasi daripada komplikasi levodopa. Ini lead complication dari levodopa yang orang takut itu on-off fenomena. Dyskinesia itu Korea ya, gerakannya berlebihan. Atau dystonia, gerakannya nggak muncul sama sekali. Jadi pada saat awal, itu 5 tahun pertama kita kenal dengan honeymoon period ya. Jadi pasien itu datang dengan kita, oh Parkinsonism, kita berikan levodopa, dia langsung bisa jalan lancar gitu ya. Sampai pasiennya bilang, oh terima kasih dong, lah sembuh aku. Padahal itu hanya mengkontrol gejalanya ya. Nah itu 5 tahun pertama baik sekali, karena dia efek obatnya baik, tapi setelah 5 tahun mungkin kerusakannya bertambah, kerusakan sel bertambah, jadi butuh dosis yang akan ditambah lagi. Iring dosis ditambah, komplikasi juga mulai muncul ya. Jadi setelah 10 tahun, kadang-kadang sudah tidak respon lagi dengan obat-obatannya ya. Itu jeleknya setelah 10 tahun itu yang susah ya. Jadi pilihannya paling kita fisioterapi ya. Ini secara clinical trial sangat efektif ya fisioterapi ini ya, exercise ya, misalnya berjalan, tai chi, bersepeda ya.
Itu semuanya bermanfaat ya untuk meningkatkan fungsional skor motoriknya ya, untuk keseimbangannya, mencegah jatuhnya ya. Nah, ini sangat manfaat secara penelitian, ini sangat dianjurkan untuk fisioterapi bergerak intinya pada pasien dan Parkinson. Kemudian pada pasien-pasien yang sudah advance, yang sudah berat, stadium berat dengan obat yang tidak respon tadi, ya mungkin bisa kita lanjutkan dengan pembedahan. Pembedahan yang mana? Kalau pertama kali itu adalah talamotomi, palidotomi ini ditemukan ya. Tetapi setelah ditemukan levodopa, ini talamotomi, palidotomi itu sudah mulai ditinggalkan, orang lebih enak pakai obat ya. Walaupun dalam beberapa kasus yang tremor dominan, ini talamotomi agak lebih banyak efektif, lebih cukup efektif dibanding dengan penggunaan obat-obatan. Sebenarnya untuk pembedahan yang dianjurkan adalah deep brain stimulation. Ya, deep brain stimulation itu menanamkan elektroda di substansi, misalnya di paling banyak sih di STN ya, subthalamic nuclei, STN maupun di palidum. Kalau saya dulu belajar, mereka banyak nanamnya di STN atau di palidum ya. Tapi di Indonesia ini belum masuk BPJS, tindakannya sudah ada sebetulnya di beberapa rumah sakit, tapi mahal sekali, 400 sampai 600 juta ya. Jadi kadang-kadang bedah saraf menawarkan masih talamotomi atau palidotomi ini di bedah sarafnya ya. Walaupun secara penelitian, secara evidence base ini sudah mulai tidak direkomendasi di dunia ya. Karena harganya murah dan ditanggung BPJS, kadang-kadang masih ditawarin sama bedah saraf. Kalau saya sih tidak menganjurkan lagi ke pasien, kecuali memang pasiennya sangat maksa ya. Kadang-kadang orang bedah sarafnya yang ini ya, yang promo gitu ya. Ya, ini kalau kita lihat apa yang kita temukan di sini di video ini. Dan balik-balik ya, kalau bicara gangguan gerak itu video ya, tidak asik kalau nggak pakai video. Ini ada resting tremor ya, kita lihat. Nah, kalau resting tremor kita suruh ekstensi lengannya, hilang tremornya. Ya, itu resting tremor. Berbeda dengan tremor postural, nanti kita bahas tremor postural. Ya. Tapi ada juga yang namanya re-emergent tremor. Jadi pada saat direntangkan tangan, ini tremor nih, tangan direntang gitu. Kemudian setelah hilang kan tremornya, kemudian muncul lagi tremornya. Ini namanya re-emergent tremor. Itu nggak apa-apa, itu khas pada pasien Parkinson disease, tremor Parkinson disease. Nah, ini finger tapping. Kita lihat kalau ini artinya ada apa nih? Untuk periksa apa ini? Untuk periksa apa? Periksa apa? Untuk meriksa? Nggak ada yang jawab. Nggak ada yang dengar artinya. Bradykinesia. Iya, cuman kamu aja yang jawab dari tadi. Saya cuma ngasih kuliah satu orang kayaknya. Ya. Oke, ini finger tapping bradykinesia ya. Sebenarnya ini biar saya yakin nih calon-calon dokter ini bisa mendiagnosis Parkinson karena belum tentu kamu nanti di klinik, di praktek koas kamu ketemu. Dan mungkin terakhir kali bicara Parkinson di sini, nanti bicaranya stroke aja gitu ya. Padahal nanti ketemu di praktek klinis sehari-hari ya. Nah, ini pasien yang Parkinson. Ini kalau kita lihat ini ada resting tremor, ini tuh tapping, cara meriksa tuh tapping untuk melihat ada bradykinesia ya, kita lihat. Nah, di amplitudonya, kecepatannya, lihat amplitudonya semakin lama semakin ngecil ya, ketukan kakinya. Ini ada bradykinesia pada pasien. Kenapa kamu harus tahu? Karena sampai saat ini pasien Parkinson di Indonesia itu dikit, bukan karena dikit. Harusnya kalau dari epidemiologi, pasien Parkinson itu banyak ya, 1/100.000. Sedangkan Indonesia penduduknya berapa ratus juta. Artinya apa? Ada yang underdiagnosed, ada yang nggak bisa mendiagnosa Parkinson. Ya mungkin karena ahlinya belum ada dulu ya. Zaman dulu paling cuma 1 se-Indonesia. Kalau sekarang aja di Sumsel ini cuma saya nih ahlinya mungkin ya kalau saya mulai bilang ahli gitu ya. Di Sumatera cuma 2 nih yang fokus ngajarin tentang Parkinson. Ujungnya apa? Orang nggak ngerti, nggak tahu bagaimana mendiagnosis Parkinson. Ya.
Ini seolah-olah pasien Parkinson nggak ada di Indonesia, padahal dokternya yang nggak bisa mendiagnosis Parkinson. Oke, lalu saya sedikit tentang gangguan gerak lain, tremor ya. Sudah kita sebut tadi ada tremor resting, tapi ada juga yang namanya tremor postural, tremor action. Apa bedanya? Nah, ini kalau periksa tremor postural. Nah, ini ya. Tremor. Kita ekstensi lengan aja. This is an actual patient from Stanford Hospital with a Ini. history of familial essential tremor. Nah, ini As you ada can see tremor here, nih. with Ini his cara arms straight meriksa out tremor and held up in postural. the air, Ini bukan tremor tremor resting. persistent. Kalau See tremor better here resting, with kalau zoom in. direntangkan tangan, malah hilang. Ini muncul, ini namanya tremor postural. Patients with essential Paling tremor banyak will oftentimes ada have a shakiness. kasus-kasus tremor esensial. Tremor esensial 50% adalah autosomal dominan, diturunkan secara genetik, mungkin ayahnya, kakeknya, ya. Itu tremor postural. Itu bukan tremor resting. Pada tremor esensial paling banyak. Misalnya karena obat-obatan juga, ya. Nah, ini yang tremor resting Here's a tadi. resting tremor in a patient with severe Nah, Parkinson's ya, tadi disease. ini tremor If you resting look biasanya closely, pada pasien even dengan his Parkinson left disease. leg Jadi kita harus tahu bedanya. Ini tremor resting, ini tremor postural gitu. Jangan semua pasien diberhentikan tremor bisa? dikirim Tahan coba. dengan Parkinson gitu. Nah, ini tremor action. Satu lagi. demonstrating a normal Ini finger normal. nose Ini cara exam. periksanya aja nih. As you can see, the Finger to patient is nose. being asked to pick multiple areas to reach his finger out Pada and pasien dengan extend it tremor almost full. action, dia nggak bisa nunjuk jarinya itu akan muncul apa gerak-gerak dulu ya, tremor dulu. Ini namanya tremor action pada pasien dengan gangguan di cerebellum ya. Yang berat ya. Nah, ini yang ini pasiennya stroke cerebellum. Nah, ini kita lihat nih ada tremor. Dia ngomong tremor. Nah, kita periksa nih, tremor yang mana? Tremor resting kah, tremor postural kah, apakah tremor action kah ya? Ini tremor action. Lalu balismus. Ini namanya balismus ini. Ya, jangan nggak tahu nih ada gerakan-gerakan begini, ini namanya balismus. Gerakannya separuh badan. Hemibalismus kalau separuh ya. Biasanya dia kontraksinya di proksimal, lebih di proksimal. Lalu Korea secara umum ada dua sebenarnya, mayor minor. Mayor itu Huntington, minor itu yang ada penyebabnya ya. Korea gravidarum, Korea Sydenham, biasa pada kehamilan, yang pada Sydenham pada rheumatic heart disease. Kalau kita lihat ini Korea, dia kayak menari-nari jarinya, tangannya ya. Ini Korea, berbeda dengan balismus tadi ya. Jadi minimal kamu tahu dulu fenomenologi yang terbanyak. Oh, ini Korea gitu ya. Jangan dokter alumni FK Unsri nggak ngerti ini Korea. Itu saya malu ya. Saya malu sebagai gurunya gitu. Nah, ini Korea, hemi Korea. Ini hemi Korea, ini paling banyak karena stroke atau karena hiperglikemia ya. Lalu ada yang namanya distonia, di mana ada kontraksi otot yang terus-menerus. Jadi distonia ada 3, vokal, segmental, dan general. Vokal itu hanya satu segmen aja, satu segmen otot. Kalau segmental 2 segmen otot yang berdekatan, general hampir seluruh segmen ya. Ini distonia, di mana ini? Kalau kita lihat ini. Jadi ini distonia vokal di leher ya. Ini ada kontraksi otot leher terus-menerus. Ini namanya distonia cervical ya. Kanan ya. Kalau ini sedangkan ini di Kuatnya. Nah, ini kontraksi palpebra ya, musculus palpebra terus menerus. Ini kita kenal dengan blepharospasm, masuk dalam distonia vokal ya. Mata. Nah, ini juga distonia vokal nih. Nih, tangannya lihat kontraksi begini. Tapi kalau megang HP dia bisa. Ini yang namanya sensory trick. Jadi pada kasus distonia, kalau kita kontraksikan otot antagonisnya, dia akan mengalami perbaikan ya. Ini ya, seperti ini ya. Ini namanya sensory trick khas pada distonia ya. Yang ini distonia segmental, bukan hanya servikal, tapi juga pada tubuhnya, batang tubuh. Ini namanya hemifacial spasm. Nah ini, kalau kita lihat ini. Tinggal di mana Ibu? Hemi, facial, namanya sebelah, facial, wajah separuh, spasm. Ya, spasme separuh wajah. Hemifacial spasm. Lalu terakhir ada yang namanya tik. Tik itu ada tik motorik dan tik vokal. Tik itu kedutan kalau orang bilang ya. Menggerakkan otot singkat gitu ya.
Nah, kalau kombinasi tik motorik dan tik vokal namanya Tourette syndrome, paling banyak pada anak-anak. Ini kalau kita lihat, perhatiin anak ini. Nah, ini ada suara tik vokal dan ada gerakan kepala. Nanti. Nah, itu ya ada gerakan kepala, ada juga teriakan. Ini namanya kombinasi tik motor dan tik vokal. Kita kenal dengan Tourette syndrome ya. Ini tadi anak ini. Ajulah. Oh, iya. Oh, dia nak kemana? Mana dia nak? Mana? Oh, iya. Ya. Ya, ini Tourette syndrome juga pada anak-anak. Biasanya pada Tourette syndrome ini semakin bertambah usia, gejala juga akan semakin berkurang ya. Ini salah satu contoh ya. Ada juga yang saya dapat itu bentuknya kayak berdehem-dehem aja, ininya tics vokalnya. Kita disertai misalnya kedip-kedipan mata sampai batuk gitu, sampai batuk itu juga Tourette ya. Oke, terima kasih. Ini kuisnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada langsung jawab aja kuisnya. Saya tunggu.